Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilhami Rizky dari kelas 10 PPLG 1, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang variabel dan tipe data. Yang akan saya jelaskan pada kali ini yaitu berisi variabel dan tipe data, jenis-jenis tipe data, beserta juga casting. Yang pertama ada variabel dan tipe data. Pengertian variabel dan tipe data secara umum, variabel adalah wadah atau tempat untuk menyimpan data. Tipe data adalah klasifikasi variabel dan untuk menentukan data yang akan disimpan ke dalam memori. Tentunya berbagai macam tipe data tersebut sangat bermanfaat bagi kinerja komputer melalui kode-kode dalam bahasa pemrograman. Lalu saya akan membuat folder baru pada IntelliJ IDEA yang digunakan untuk mempraktikkan tipe-tipe data atau variabel yang akan kita bahas nantinya. Saya memberi nama, lalu klik kanan pada file source, lalu pencet new dan ke Java class. Lalu kita ketikkan file yang akan kita buat. Setelah itu saya ketikkan public static void main string args. Kalian dapat mengcopy kode ini yang saya taruh di deskripsi video. Lalu berikutnya saya akan membahas tentang tipe data byte dan short. Tipe data byte dapat menyimpan bilangan bulat dari minus 128 hingga 127. Tipe data ini dapat digunakan sebagai pengganti integer atau tipe integer lainnya untuk menghemat memori ketika saya yakin bahwa nilainya akan berada dalam minus 128 dan 127. Yang kedua ada tipe data short. Tipe data short dapat menyimpan bilangan bulat dari minus 32.768 hingga 32.767. Lalu saya akan mempraktekkan tipe data byte. Ketik tipe data byte pada awal kalimat dan variabel yang kita inginkan. Di sini saya menuliskan my_num untuk variabel saya. Lalu pencet sama dengan dan ketikkan suatu angka di antara minus 128 hingga 127. Lalu saya ketik short yang merupakan shortcut untuk system out print learn, dan di dalam kurung saya ketikkan nama variabel yang telah saya ketik tadi. Lalu langkah berikutnya yang saya lakukan yaitu saya run dan hasilnya muncul di kolom bawah. Dan di sini saya mencoba mengetik dengan angka yang melebihi batas dari tipe data byte tadi. Misal saya mengetik dengan angka 128, maka hasil yang akan ditampilkan yaitu error karena angka tersebut melebihi batas dari tipe data byte. Kemudian ada tipe data integer dan long. Tipe data integer dapat menyimpan bilangan bulat dari minus 21 sekian hingga 21 sekian. Secara umum, tipe data integer adalah tipe data yang sering digunakan untuk membuat variabel dengan nilai numerik. Yang kedua ada tipe data long. Tipe data long dapat menyimpan bilangan bulat yang lebih dari angka yang ditampung oleh integer. Tipe data ini dapat digunakan ketika integer tidak cukup besar untuk menyimpan nilainya.
Perhatikan bahwa Anda harus mengakhiri nilainya dengan L. Seperti di contoh ini saya menuliskan suatu tipe data, namun di akhir angkanya saya beri angka L supaya dapat berjalan dengan normal. Ketika saya run, hasil yang ditampilkan yaitu 10.000. Kemudian ada tipe data float dan double. Tipe data float dan double, ketika kita akan menyimpan angka desimal di sebuah variabel, kita bisa menggunakan tipe data float atau tipe data double. Perhatikan bahwa Anda harus mengakhiri nilainya dengan F untuk float. Contoh, float -6 sama dengan 5,75F. Kemudian saya akan mempraktekkan penggunaan tipe data float pada IntelliJ. Yang pertama saya ketikkan float, kemudian variabel sama dengan saya menggunakan contoh 1,65F. Lalu saya print dan hasil yang ditampilkan yaitu 1,65. Yang perlu diingat adalah kapan kita menggunakan float, yaitu ketika angka di belakang koma maksimal 7 digit, sedangkan dengan menggunakan double, angka di belakang koma maksimal 16 digit. Pada tipe data yang telah saya ketikkan tadi, saya akan mencoba memberinya dengan lebih dari 7 digit pada tipe data float. Maka hasil yang ditampilkan hanyalah mencapai 7 digit dan beberapa digit lainnya akan diabaikan. Kemudian ada tipe data boolean. Tipe data boolean dideklarasikan dengan kata kunci boolean dan hanya dapat mengambil nilai true atau false. Kemudian ada tipe data char. Tipe data char digunakan untuk menyimpan satu karakter. Karakter harus diapit oleh tanda kutip tunggal seperti A atau C atau 1. Dan yang terakhir ada tipe data string. Tipe data string juga digunakan untuk menyimpan teks. Variabel string berisi teks yang dapat diapit oleh tanda kutip ganda. Lalu saya akan mencontohkan penggunaan tipe data string. Ketikkan tipe data string pada awal kalimat, lalu seperti biasa kita akan memberi nama variabel sesuai keinginan kita. Di sini saya menggunakan myText, lalu saya beri sama dengan dan menggunakan tanda kutip 2, lalu saya menuliskan contoh kalimat yaitu halo, saya adalah seorang siswa SMK. Lalu saya print dan hasil yang akan ditampilkan yaitu adalah halo, saya adalah seorang siswa SMK. Kemudian yang terakhir ada casting. Casting adalah ketika kita menetapkan nilai dari satu tipe data primitif ke tipe lain. Di Java ada dua jenis casting. Yang pertama ada weighting casting otomatis, mengubah tipe yang lebih kecil ke ukuran tipe yang lebih besar. Dari byte ke short, ke integer, ke long, ke float, dan terakhir ke double. Kemudian ada narrowing casting secara manual, mengonversi tipe yang lebih besar ke tipe ukuran yang lebih kecil, seperti dari double ke float, ke long, ke integer, ke short, dan kembali ke byte. Mohon maaf untuk yang casting ini saya tidak dapat mempraktekannya karena laptop saya sudah bolak-balik crash hanya untuk record video ini. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.